Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Anawir. Nah sahabat, dalam satu dekade terakhir ini, tepatnya era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, kita sering banget mendengar istilah Indonesia Emas 2045 yang digaungkan banyak orang. Entah itu dari pejabat, partai politik, ataupun masyarakat sipil kita. Di tahun 2045, satu abad kemerdekaan Indonesia akan menjadi tahun emas untuk Indonesia. Indonesia emas. Ini adalah visi besar Indonesia. Indonesia emas yang diwujudkan melalui industri 4.0. Visi Indonesia ini memang terdengar cukup memotivasi kita. Karena kalau kita melihat dari tujuan Indonesia Emas itu sendiri, kita ingin negara tercinta ini menjadi negara yang maju, makmur, berkelanjutan, dan lain sebagainya. Namun, terlepas itu semua, salah satu indikator untuk mengukur apakah Indonesia itu layak menuju Indonesia Emas 2045 adalah dari sumber daya manusia ataupun SDM-nya itu sendiri. Karena kalau kita lihat dari visi Indonesia Emas itu, ada 4 pilar dan salah satu pilar visinya itu berfokus pada pembangunan manusia atau ya simpelnya itu untuk pembangunan SDM-nya. Nah, tingginya visi pemerintah kita dalam menuju Indonesia Emas 2045 ini bisa kita lihat dari banyaknya anggaran yang dikeluarkan pemerintah ke sektor pendidikan, yang pasti angkanya mencapai ratusan triliun rupiah. Oh no. Harusnya ini bukan angka yang sedikit. Tapi kalau kita lihat fakta yang terjadi di lapangan, SDM di negara kita tuh masih tergolong rendah. Dan saya rasa ini cukup miris karena kita sudah mengeluarkan uang banyak buat pembangunan manusia, tapi SDM kita tuh masih tergolong rendah. Fenomena dari rendahnya SDM di negara kita itu membuat saya penasaran. Kenapa SDM di negara kita bisa dibilang cukup rendah? Karena saya rasa hal ini sangat bertentangan sama ambisi negara kita untuk menjadi generasi emas di tahun 2045. Teruskan menonton. Keberadaan pendidikan menjadi sangat vital lantaran diharapkan bisa menghasilkan kualitas sumber daya manusia yang hebat, sehingga mendorong produktivitas kerja dan juga pertumbuhan ekonomi nasional meningkat. Sedangkan mutu pendidikan di Indonesia masih terbilang sangat rendah. Bahkan, mirisnya ada yang menyebut bahwa pendidikan di negara kita tertinggal selama 120 tahun dari negara-negara lain. Padahal pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam menunjang mimpi besar Indonesia untuk menjadi negara maju. Kalau kita lihat dari penelitian OECD melalui program for International Student Assessment, atau familiarnya kita sering menyebutnya tes PISA, yang menilai tingkat kemampuan membaca, matematika, dan juga sains. Meskipun posisi Indonesia mengalami peningkatan daripada tahun 2018 yang lalu, yaitu di urutan 72 dari 79 negara yang berpartisipasi dan naik ke urutan 66 dari 81 negara di tahun 2022, namun hasil skor PISA Indonesia periode 2022 hasilnya turun cukup dalam. Bahkan, skor literasi membaca Indonesia menjadi yang terendah di antara skor PISA tahun-tahun sebelumnya. Hal ini merefleksikan mutu pendidikan di tanah air tercinta kita masih sangatlah rendah. Ditambah lagi, rata-rata IQ di negara kita ini juga masih di angka 70-an. Menurut World Population Review, Indonesia berada di peringkat ke-129 secara global dengan skor IQ sebesar 78 sekian. Maknanya, rata-rata IQ kita itu kedua terendah di Asia Tenggara setelah negara Timor Leste. Nah, rendahnya kualitas pendidikan yang ada di negara kita ini jadi alasan utama yang membuat SDM di negara kita itu sangat buruk. Gimana enggak? SDM kan dipengaruhi sama yang namanya pendidikan, dan pendidikan itu dijalankan sama yang namanya sistem pendidikan. Kalau ini semua sudah rusak dari akarnya atau dari sistem pendidikannya itu, ya hasilnya SDM kita pun akan rusak juga. Menurut Human Development Index ataupun Indeks Pembangunan Manusia yang dirilis oleh United Nations, skor Indonesia masih lebih rendah dibandingkan rata-rata global yang nilainya mencapai 0,7 sekian.
sehingga Indonesia masuk peringkat ke 112 dari 193 negara yang diuji. Skor Indonesia juga masih kalah dibandingkan sejumlah negara-negara ASEAN seperti Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand, dan juga Vietnam. Nah, kalau kita sepakat SDM dan pendidikan itu punya peran yang sangat besar, harusnya masalah SDM ini nggak bisa kita anggap remeh, karena dampaknya itu benar-benar bisa kita rasain. Mulai dari banyak masyarakat yang gampang kepancing emosi ataupun barbar, males membaca, ngeremehin akan pendidikan, dan masih banyak lagi dampaknya yang mungkin kalian sudah sering banget lihat di sosial media ataupun dunia nyata. Dan ini semua menunjukkan kalau kita punya PR yang serius dalam sektor pendidikan. Selain dari sisi pelajarnya, sistem pendidikan kita pun masih bermasalah dari segi pengajarnya. Mulai dari kompetensi guru yang masih rendah, masih banyak guru yang mengajar secara tekstual, bahkan gaji guru di negara kita pun masih tergolong rendah. Terus, apakah itu artinya kita masih kekurangan anggaran dalam sektor pendidikan? Saya rasa anggaran pendidikan kita sebanyak 665 triliun yang dikeluarkan sama pemerintah itu bukanlah angka yang sedikit. Bahkan ini tuh udah sampai 20% dari total APBN yang kita punya. Tapi yang membuat ini semua terhambat adalah dengan maraknya kasus-kasus korupsi khususnya di sektor pendidikan. Karena mau anggaran ditambah lagi berapapun, itu semua percuma kalau uangnya dikorupsi. Korupsi di negara kita sudah semacam kayak budaya yang diwarisin turun-temurun. Bahkan saking maraknya kasus korupsi di negara kita, sektor pendidikan pun tetap diambil juga. Kalau dari pengalaman saya, yang paling rentan itu biasanya sekolah-sekolah baru yang banyak korupsinya. Karena kalau sekolah baru itu kan lagi butuh banyak anggaran untuk bangun fasilitas. Kalau menurut ICW, korupsi di sektor pendidikan itu termasuk kelima besar sektor korupsi yang ada di Indonesia. Secara umum, ICW juga mengatakan bahwa ada 240 kasus korupsi yang berhasil ditangani aparat penegak hukum sepanjang Januari tahun 2016 hingga September 2021. Dan mirisnya lagi, berdasarkan latar belakangnya, tersangka didominasi oleh aparatur sipil negara ataupun ASN itu sendiri. Data ini juga menunjukkan fakta bahwa korupsi pendidikan ini juga marak terjadi di sekolah. Padahal sekolah merupakan tempat peserta didik menuntut ilmu yang seharusnya mengajarkan sekaligus mencontohkan nilai-nilai kejujuran, integritas, dan juga keadilan. Nah, karena kacaunya sistem manajerial dan juga implementasi sistem pendidikan, hal ini merusak kualitas pendidikan di negara kita sendiri. Dan ujung-ujungnya SDM kita kena dampaknya juga. Banyak yang nggak bisa sekolah karena biaya banyak, nggak bisa lanjut kuliah karena nggak punya uang, dan bahkan akses pendidikan di beberapa daerah itu juga terbatas. Padahal kalau kita ingat-ingat anggaran pendidikan di negara kita itu cukup besar, sampai 20% dari APBN negara kita. Tapi itu semua nggak bisa terakomodir karena beberapa faktor, dan salah satunya itu karena korupsi di dunia pendidikan. Dan yang terakhir menurut saya, membuat masyarakat kita itu memiliki SDM yang rendah karena faktor perkembangan teknologi. Mungkin agak aneh ya, kalau kita bilang teknologi itu bisa menyebabkan kualitas SDM di negara kita jadi rendah. Karena seharusnya dengan adanya teknologi itu justru bisa meningkatkan kualitas hidup setiap orang. Tapi sayangnya munculnya perkembangan teknologi yang membuat semua serba instan. Ini tuh melahirkan beberapa dampak negatif. Salah satunya kita bisa lihat pada masyarakat kita yang jadi malas membaca karena terbiasa sama apa-apa yang serba instan. Ya, memang sebenarnya nggak salah untuk kita cari alternatif yang bisa membuat hidup kita jadi instan, yang mana ini bisa menghemat waktu kita juga. Tapi masalahnya, sekarang banyak orang yang justru literasinya jadi rendah karena udah malas duluan. Selain itu, perkembangan teknologi juga menciptakan perilaku negatif lewat konten-konten bodoh yang sering lewat di beranda media sosial kita, baik lewat TikTok, Instagram, Facebook, ataupun lainnya.
Dan hal ini akhirnya membuat masyarakat kita jadi kecanduan untuk menonton konten-konten yang sebenarnya itu bisa merusak diri mereka kalau ditonton secara berlebihan. Tapi menurut saya, dampak negatif yang terjadi karena perkembangan zaman atau perkembangan teknologi sebenarnya juga perpaduan dari rendahnya kualitas pendidikan kita. Karena ketika masyarakat non-edukasi tadi nggak paham cara memanfaatkan teknologi yang ada, ya jelas ini bisa merusak kualitas sumber daya manusia mereka. Jadi sebenarnya menurut perspektif saya pribadi, alasan SDM di negara kita itu rendah faktor utamanya tentu masalah pendidikan. Karena apapun itu, pendidikan punya peran yang sangat besar dalam pembangunan manusia. Nah, ditambah dengan perkembangan teknologi yang sangat luas, penggunanya ini bisa memperparah kualitas sumber daya mereka itu sendiri. Rendahnya kualitas SDM di Indonesia adalah masalah kompleks yang memerlukan pendekatan multidimensi untuk segera diatasi. Sistem pendidikan yang usang, rendahnya tingkat literasi, dan korupsi dalam pendanaan pendidikan adalah beberapa faktor utama yang harus segera ditangani. Dalam konteks Indonesia Emas 2045, meningkatkan kualitas SDM bukan hanya sebuah kebutuhan, tetapi juga sebuah keharusan. Jika Indonesia ingin mencapai visinya untuk menjadi salah satu negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Nah, itu tadi pembahasan singkat mengenai kenapa SDM kita itu sangat rendah. Mungkin dari sahabatku ingin menambahkan ataupun ingin merevisi, tinggalkan komen di bawah. Saya juga minta maaf jikalau dalam statement masih ada kesilapan ataupun kekeliruan. Itu semua tiada unsur kesengajaan, tapi itu semua murni karena kekurang pengetahuan saya tentang hal ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa di video selanjutnya ya. Bye bye.